Prilly menghadapi berulang keadaan yang membuatnya menangis. Menghadapi sepupunya yang meninggal karena ulahnya yang berebut kemudi dengannya, hingga menabrak palang pintu rel kereta. Mendapati keadaan pacar sepupunya yang harus menanggung perut buncit karena kecerobohan mereka. Dan satu lagi, harus berpisah dengan Rudy kekasihnya, di mana baru sebulan mereka jalin hubungan cintanya karena harus melanjutkan kuliahnya di Jerman. Sepi kembali mendera kehidupannya. Sebulan lalu, sebelum menerima cincin dari Rudy, kehidupan Prilly biasa-biasa saja, ceria seperti tak merasakan beban apapun. Tapi sekarang, kenapa jadi terasa berat? Semangatnya mengendor, keceriaannya memudar, muka yang terlihat pucat, menorehkan lipstik pun ia enggan. Mamanya yang selalu berusaha menyemangatinya, seperti kembali mengurus Prilly kecil saja layaknya, memaksanya mandi, memaksanya memakai lipstik, hingga memaksanya sarapan sebelum berangkat bekerja. "Ili, sudah ditunggu papamu di meja makan," seru mamanya sambil mengetuk pintu kamar anak gadis mata wayangnya itu. Di meja makan, Pak Wisnu, papanya, sudah menunggunya dengan sabar, walau sebentar-sebentar melihat jarum jam di tangannya. "Akhirnya Tuan Putri datang juga," seru papanya. "Ayo kita sarapan. Kamu gak kerja lagi, Li? Atau kamu keluar dari tempat kerjamu?" "Ya sudah, kalau sudah jenuh, pindah ke tempat papa saja, biar gantikan Inge yang mau pindah ke Bandung," kata papanya tanpa menunggu jawaban. Kerja di kantor milik papanya sama sekali bukan impian baginya. Ia tak ingin menjadi karyawan yang disegani karyawan lain, karena ia adalah bagian dari pemilik perusahaan bapaknya. Ili memang sudah ingin keluar dari tempat kerja sekarang, Pak, tapi bukan mau pindah ke kantor papa, jawabnya. "Lantas mau pindah kemana?" tanya mamanya yang dari awal hanya diam seraya menyeruput susu hangat di hadapannya. "Belum saatnya, Mam. Ini lagi bingung memilih," jawabnya dengan yakin. "Oh ya, Mam, sepulang kantor nanti Ili mau ke makam Herdian ya," katanya. "Nanti biar diantar jemput Wahyudi saja. Hari ini papa nggak ngantor," potong papanya. "Kebetulan, Pak, Ili juga lagi males bawa mobil. Tadinya mau naik taksi." "Ya udah, Pak, aku siap-siap dulu," jawabnya seraya beranjak berdiri meninggalkan kedua orang tuanya. Tak berselang lama ia pun sudah menjinjing tas kecilnya yang biasa ia bawa ke kantor. "Mam, Ili berangkat." "Pak, berangkat," serunya seraya mencium tangan kedua orang tuanya bergantian. "Kok kamu gak pakai lipstik sih, Nduk? Terlihat pucat tuh," kata mamanya sambil menggelengkan kepalanya. "Gak apa-apa, Mah, nanti saja di mobil," jawabnya sekenanya. Di dalam mobil ia pun segera membuka gadgetnya guna melihat chat masuk dari Rudy kekasihnya yang sekarang sudah di Jerman. "Oh iya, pasti Rudy masih tidur. Kan di sana masih malam," pikirnya dengan kecewa. Baru seminggu ia ditinggalkan Rudy untuk melanjutkan pendidikannya di daratan Eropa, di mana perbedaan jam yang cukup panjang dan membatasi dirinya untuk tidak sebebas waktu masih sama-sama di kota yang sama. "Sudah sampai, Non," kata Pak supir mengejutkan lamunannya. "Oh iya, Pak, nanti jemput jam 4 ya. Langsung ke makam ya, Pak," pesannya sebelum ia beranjak membuka pintu mobil dan berjalan meninggalkan tempat itu. Surabaya yang biasanya berudara menyengat, sore ini terasa segar karena sisa-sisa guyuran hujan yang cukup lebat meluruhkan debu dan menyisakan sedikit genangan air di jalan setapak dari tempat mobil diparkir. Menuju makam Herdian yang masih terlihat menggunung tinggi, taburan bunga-bunga yang masih segar. Sore yang senyap tidak menyurutkan langkah Prilly untuk tetap berjalan memilih tanah yang keras agar tak terperosok di tanah lembek di sela-sela makam. Sesampai di tempat yang dituju, ia pun segera berjongkok menaburkan bunga di makam sepupunya itu dengan sedih. "Maafkan aku, Her, beristirahatlah dalam damai." Kembali ia menitikkan air matanya manakala ia mengingat saat terjadinya malapetaka itu. Tanpa ia sadari, ada sosok perempuan muda dengan perut membuncit berjalan mengendap-endap menuju makam yang sama. Dan tanpa basa-basi, perempuan muda itu berteriak ke arah Prilly,
Gara-gara kamu perempuan pelakor meninggalkan anak di kandunganku. Nyah kamu, teriaknya seraya memukul tubuh dan kepala Prilly dengan payung yang dibawanya dengan penuh emosi secara membabi buta. Prilly yang tak siap dengan adanya serangan dari perempuan yang sedang histeris itu tak bisa berbuat banyak selain hanya berusaha menutupi kepalanya dari pukulan gagang payung yang bertubi-tubi menyerangnya. Dan ia berusaha berdiri sambil berkata, "Aku bukan pacar Herdian. Aku ini sepupunya," katanya menjelaskan sambil merasakan pusing kepalanya, dan ia pun terkejut ada darah menetes dari telinganya. "Bohong kamu," bentak perempuan hamil itu seraya mendorong tubuh Prilly yang sudah berdiri dengan goyah hingga jatuh terjerembab di gundukan makam yang basah oleh air hujan. Prilly yang berusaha bangun tapi terburu ada benda lancip yang menyakitkan masuk ke dadanya dan membuat darah segar mengalir membasahi blus putihnya, mengalir membasahi makam. Sambil memegangi dadanya, ia mendesis kesakitan. "Kamu salah, Jessica. Aku benar sepupu Herdian." "Hah? Dia tahu namaku," pikir Jessica tertegun. "Pasti aku salah menuduh perempuan ini dan melukainya," pikirnya, dan ia berusaha lari meninggalkan makam menuju mobil yang diparkirnya. Hari semakin gelap. Prilly yang terluka berusaha bangkit tapi tak kuasa mengangkat kepala karena pusing dan semakin lemas. Pak Wahyudi yang sudah lama menunggu di mobil sempat heran melihat perempuan hamil berjalan dengan cepat masuk mobil dan tancap gas meninggalkan area makam. Pak orang ketakutan. Curiga dengan non Prilly yang lama tak kunjung kembali, ia pun segera menyusulnya ke makam Herdian yang memang sudah ia hafal tempatnya. Dan ia terkejut mendapati non Prilly yang tak berdaya dengan bersimbah darah. Maka tak pikir panjang, ia segera mengangkatnya ke mobil dan segera membawanya ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, dengan gugup Pak Wahyudi mengabari Pak Wisnu akan keberadaan putri tuanya itu. Sahabat, apa yang akan terjadi selanjutnya? Guna mengetahui kelanjutan cerita yang sempat tersendat ini, silakan subscribe dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya ya, agar sahabat tak ketinggalan cerita berikutnya. Dadah.